welcome to Jeda Inspirasi. Tempatnya ngambil jeda buat ngisi ulang semangat dan inspirasimu. Bertemu lagi dengan saya Rusmi dalam episode kedua Jeda Inspirasi. Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu yang spesial banget, yang infonya baru aja jalan-jalan nih dari Jepang. Ngapain ya? Yuk, mari kita ulik. Selamat pagi Mas Erik dan Mas Rodi. Selamat pagi Mbak Rizky. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Oke, iya. Terima kasih ya Mas ya, hari ini sudah berkenan untuk menjadi tamu ya. Tamu di episode kedua Jeda Inspirasi. Nah, untuk teman-teman yang belum kenal, saya kenalkan dulu. Tamu pertama kita ini adalah Mas Erik Bastian ya. Betul. Biasa dipanggilnya Mas Erik begitu? Saat ini menjadi engineer desain senior dengan spesialisasi checking fixture. Benar ya Mas ya? Betul. Oke, tamu kedua kita ini ada Mas Rodi Eswanto. Ya. Biasa dipanggilnya Mas Rodi. Rory ya. Mas Rodi Eswanto ya, biasa dipanggil Mas Rodi. Sama ya Mas ya, ini spesialisasinya juga sebagai engineer design untuk checking fixture. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa mulai menebak ya. Pembahasan hari ini adalah perintilan-perintilan mengenai dunia desain checking fixture. Nah, saya jadi kepo ya, kalau saat ini Mas Erik dan Mas Rodi ini bekerja di mana? Mulai tahun 2024 ya Mas Erik. Kita sudah 4 ya? Ya, kita sudah pindah di YTPI. YTPI Ya. atau biasa dikenal gitu ya dengan Yogyatoda Presisi Indonesia. Ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu juga, sejak tahun 2023 YPTI itu ada joint venture ya Mas ya, dengan perusahaan Jepang namanya Toda INC. Nah, Toda INC ini adalah sebuah perusahaan di Jepang yang dia spesifik gitu ya untuk menawarkan pembuatan jasa checking fixture untuk otomotif. Betul. Setahu saya untuk otomotif ya, betul. atau Ya. ada yang lain juga Mas yang dibuat oleh Toda ini. Otomotif mungkin sekarang dia di jig untuk aerospace ya, tapi masih sedikit. Oke. Tapi memang main bisnisnya adalah di otomotif Ya, gitu ya. Nah, ini kan tadi saya sempat spill sedikit ya Mas ya, gitu. Baru udah di Jepang dan sebagainya gitu. Tapi mungkin ini dulu deh teman-teman, mungkin masih agak asing ya. Apa sih checking fixture itu gitu? Bisa dijelaskan nggak Mas? Boleh dari Mas Rory atau Mas Edik? Silakan. Mungkin lebih pantas Pak Erik yang menjelaskan yang Oke, lebih boleh. senior. Lebih senior. Sedikit ya. Silakan Mas Edik. Secara sederhana, checking fixture adalah alat ukur untuk mengukur suatu produk ataupun part single, jadi satu part ataupun part yang sudah dirakit. Oke, berarti checking fixture ini bisa mengukur single part ataupun assembling part gitu ya Mas ya. Seperti itu. Itu utamanya adalah otomotif. Utamanya otomotif. Aerospace ada juga. Tapi memang lebih apa ya? Lebih banyak digunakannya itu untuk di dunia otomotif ya Mas ya, untuk checking Kalau fixture ini. di kita otomotif. Oke, jadi memang kita masih segmen pasarnya adalah segmen pasar untuk otomotif. Oke. Ya, otomotif. Mas ada ini enggak? Saya kan juga orang awam begitu ya. Betul. Untuk mengukur sebuah part gitu ya. Apa bedanya sih sama penggaris Mas gitu ya? Atau apa bedanya sih kalau teman-teman teknik mungkin sudah biasa dengan kaliper dan sebagainya gitu ya. Apa sih bedanya checking fixture ini, kan tadi alat ukur begitu untuk mengukur sesuatu gitu ya, baik part maupun assembling part. Nah, apa bedanya itu tadi dengan penggaris atau kaliper mungkin yang membedakan apa? Karena part yang kita ukur itu kebanyakan adalah bentuknya kompleks. Oke. Jadi nggak cuman bentuk kotak gitu. Jadi ada bentuk radius, ada kontur. Nah itu tidak bisa dilakukan dengan kaliper ataupun penggaris. Oke, berarti checking fixture ini digunakan untuk mengukur part-part yang memang tidak bisa diukur dengan alat ukur universal begitu istilahnya ya. Karena Oke. bentuknya yang kompleks tadi. Iya, karena kompleks. ditentukan dengan bentuknya yang kompleks. Oke, bagus. Nah, kalau Mas Erik, saya ke Mas Erik dulu ya. Boleh. Kalau Mas Erik sudah berapa lama Mas menjadi engineer design checking fixture begitu? Mungkin kan ada ya sebelum checking fixture, mungkin nih mendesain yang lain dulu gitu. Nah, kalau untuk yang checking fixture sendiri itu sudah berapa lama Mas? Saya mulai desain checking fixture itu tahun 2010.
2010. 2010. Ini 2025. Sudah 15 tahun ya? Ya, sekitar 15 Senior tahun. sekali ya? Ya, lumayan lama. 15 tahun gitu. Oke. Kalau selama 15 tahun itu ada nggak Mas bisa diceritakan perjalanannya begitu ya? Jadi dari awalnya ternyata sulit gitu ya, atau ya mudah-mudah saja dari awal, atau challenge-nya? Jadi tahun 2010 itu awalnya masih baru gitu ya istilahnya di dunia checking picture. Itu kita awalnya kesulitan memahami dari spesifikasi. Dari spesifikasi dulu yang diminta oleh customer. Kita memahami itu, langkah pertamanya adalah kita visit ke sana. Kita visit ke sana untuk melihat barang aslinya itu seperti apa sih contohnya. Contoh yang sudah ada, lalu kita istilahnya kita ambil sedikit-sedikit contoh dari situ, lalu kita terapkan di desain. Itu awalnya. Lalu kemudian desain itu kan berkembang terus ya, sesuai dengan permintaan customer. Mereka minta ada pengembangan. Sampai dengan sekarang. Developmentnya. Kalau Mas Rodi sendiri sudah berapa lama, Mas? Saya kalau di YPT itu masuk tahun 2011 ya, Mbak. Tapi awalnya saya nggak langsung desain CF. Saya awalnya itu drafter ya. Saya ikut ikut Pak Roy di sigaret ya. Jadi dulu posisi Mas Roy itu kan sekarang menjadi marketing ya. Sebelumnya kan dia berangkat dari engineer. Tapi memang sampai sekarang masih fokus di part ya kalau untuk yang Mas Roy. Untuk Mas Roy berarti pindah ya ke checking picture. Mulai di challenge untuk desain CF itu di 2014, Mbak. 2014. Sudah lumayan lama juga. Ini berarti 11 ya. 11 tahun ya. 11 tahun gitu. Nah, tadi kan kalau 2011 berarti itu juga hampir barengan dengan Mas Erik ya, Mas Erik tadi kan 2010 mulai desain CF. Mas Rodi kan di 2011. Kalau di CF 2014. 2014. Berarti setelah 3 tahun ya katakanlah 3-4 tahun YPT mendapatkan project checking feature begitu ya. Nah, tadi kan berarti sepertinya kalau yang saya tangkap gitu, awal mulai itu kan dari Mas Erik ya, yang benar-benar memulai project CF itu di YPTI. Tadi kan kesulitannya memahami spesifikasi customer dan sebagainya. Itu masih dialami tidak di zamannya Mas Rodi join gitu? Kan itu sudah 4 tahun berjalan gitu. Betul. Kalau di era saya di 2014 itu sudah enak ya, Mbak. Sudah ada contohnya, sudah ada. Kita tempat buat bertanya itu sudah ada. Jadi sudah lebih enak lah. Tapi ada challenge yang lain nggak, Mas? Misalnya tadi kan sempat ya, customer ini kan maunya terdevelop gitu istilahnya ya, ada pengembangan atas desain yang kita buat. Nah, itu ada challenge lain nggak? Kalau dari Mas Erik selaku yang pertama kali stepping stone-nya gitu ya, ya memang dari hutan belantara gitu ya, Mas ya, semuanya meraba-raba sendiri. Nah, kalau Mas Rodi challenge-nya apa? Challenge ya, kalau untuk desain CF tentu saja ya, di dunia pendidikan sebelumnya di pas kuliah atau sekolah itu kan tidak ada ya pelajaran membuat CF ya. Pertama cukup bingung, kita harus gimana ya, lebih meningkatkan skill di softwarenya dulu, karena itu kan bikin CF itu dari sisi desain kita kan biasanya solid part ya, ini harus mulai ngerjakan dengan surface ya. Itu challenge awal tuh kebingungannya di situ dulu. Kita harus belajar surface ya. Ada perbedaan nih bagaimana kita mendesain solid part. Saya nyebutnya solid part gitu solid ya. Part. Atau ketika CF, mana CF ini bukan solid part gitu ya. Awalnya kan kita dari bentuk kontur yang tidak lebih kompleks ya. Lebih kompleks. Membutuhkan imajinasi lebih banyak begitu kah? Ya, bisa jadi ya. Istilahnya seperti itu. Oke. Mungkin di situ kita ada tantangannya. Tantangannya gitu ya. Nah, tadi kan saya sempat spill ya, baru saja jalan-jalan nih ke Jepang gitu.
Baru-baru ini ke Jepang ya Mas ya. Kapan nih kunjungannya ke Jepang? Akhir Agustus ya. Akhir Agustus ya. 24 sampai 29 kita. Semingguan berarti di Jepang ya Mas ya. Nah, dalam rangka ke Jepang ini apakah merupakan salah satu untuk menjawab tadi kan ada challenge-nya ya untuk mempelajari service dan sebagainya begitu ya. Meskipun sekarang sudah lebih familiar ya Mas ya. Ya. Sudah lebih familiar. Jadi lebih mudah lah ya sekarang ini rasanya lebih mudah untuk mendesain CF atau masih ada challenge yang lain? Mas Erik? Masih ada. Masih tetap challenge, jadi ada challenge yang lain. Kita ngejar untuk efisiensi ya. Oke. Ya. Jadi kita istilahnya belajar ke Jepang untuk gimana sih caranya kita desain itu lebih efisien dengan apa waktunya lebih cepat dan hasilnya lebih baik. Oke. Berarti salah satu tujuan kunjungan ke Jepang kemarin ya Mas ya seminggu di akhir Agustus itu untuk melihat ya bagaimana desain yang efektif dan baik gitu ya. Itu sebagai permulaan ya, nanti kita rencana ada training panjang di tahun depan. Nah, kita ke sana kemarin tuh istilahnya nyiapin data dulu nih. Buat training ke 2026 itu lebih siap, lebih efisien lagi. Jadi kita kumpulin data dulu. Berarti ini bocoran ya? Ya. Ini bocoran berarti kan kita akan ada sesi training agak panjang istilahnya agak bolak-balik ya. Entah Indonesia Jepang atau Jepang yang ke Indonesia begitu ya. Ini berarti kunjungannya juga ke Toda ya Mas ya? Ke Toda. Ke Toda juga. Nah, bisa disebut sedikit nggak Mas Roli dulu deh. Bagaimana pengalamannya Mas ketika melakukan kunjungan ke Toda ya? Yang secara pengalaman kan lebih banyak. Betul. Karena setahu saya Toda itu sudah 50 tahun lebih ya. 50 tahun lebih, hampir 60. Hampir 60 tahun ya, hampir 60 tahun dalam dunia check and feature. Yang kita kan baru katakanlah 15 tahun ya. Ya, 15 Masih anak-anak sekali kita dibandingkan dengan Toda. Nah, bisa diceritakan Mas Roni bagaimana pengalamannya? Pengalaman waktu pertama kali kita ke Jepang ya, ke Toda itu saya lihat di sana itu lebih efisien ya Pak, dari segi manufakturnya, dari desain semua itu tertata bagus, pencatatannya itu bagus. Jadi banyak yang kita bisa tiru nantinya itu. Oke, bagaimana ini pendapat saja ya Mas, jadi tidak benar tidak salah gitu. Bagaimana Mas Roni bisa mengatakan bahwa proses yang ada di Toda itu lebih efisien? Parameternya mungkin parameternya ya, dapat kita nilai dari ini Mbak. Di sana itu karyawan hanya 100 orang dengan hanya memiliki 7 mesin. Hanya 7 mesin saja. Per bulan itu outputnya bisa 100 CF ya. Itu 100. Saya kan bayangkannya kan kalau 100. Kalau di yang saya tahu gitu ya. 100 kan banyak banget apalagi untuk CF ya, karena mostly kan samblingan berarti ya Mas ya. Nah, itu CF-nya apakah CF besar gitu ya atau CF yang medium? Untuk 100 ini ya, kuantiti 100 ini. Campur mereka itu. Kalau yang kita lihat kemarin single CF ya Mas. Juga ada assembling yang cukup gede itu juga ada. Berarti 100 itu termasuk single CF dan juga assemble CF begitu ya. Betul. Dari besar sampai ke yang small. Gitu. Ya. Di rata-rata mereka outputnya bisa 100 per bulan. Per bulan dengan 100 karyawan tadi ya. Hanya memiliki 7 mesin CNC. Oke. Kalau menurut Mas Erik, ini bisa dikatakan efektif juga berarti ya Mas ya? Ya, efektif. Skill karyawannya kan mereka lebih bagus. Dari 100 itu berapa persen operator, berapa persen desainer gitu ya Mas ya? Nah, untuk desain itu dengan jumlah karyawan yang 100 itu mereka punya 24 desainer. Jadi sekitar seperempat dari karyawan itu adalah desain. Kita belum bisa
menyamai itu. Di kita sekarang dari secara total desainer ya, itu kita belum. Kalau saya ngomongnya kan sekarang teman-teman gitu ya yang mendesain CF kan sudah move ke Yuki Toda ya Mas ya. Itu ada berapa orang Mas member kita? Kalau tadi kan di Todanya sendiri ada 24 gitu kan ya. Kalau di Yuki Toda kita di langit duanya. Hanya 4. Jadi 4 ya. Berarti sementara ini 4. Sementara ini 4 untuk teman-teman yang memang fokus mendesain untuk check-in feature gitu ya, itu hanya 4 gitu ya. Yang memang jauh perbedaannya ya Mas. Ya. Karena Toda kan lebih memang fokus di check-in feature ya. Iya, memang spesialisasinya di check-in feature. Kuat di desain. Nah, ini kan baik Mas Erik maupun Mas Rory kemarin sudah melakukan pengamatan ya Mas ya. Bagaimana proses yang terjadi di Toda dengan jumlah karyawan yang sekian. Tadi Mas Rory juga sempat menyampaikan pencatatannya lebih oke gitu. Nah, berarti ini kan kita ada gap ya Mas ya. Iya kan ya. Apa yang terjadi di Toda dan apa yang terjadi di Yuki Toda yang di Indonesia begitu ya. Itu kan ada gap. Nah, menurut Mas Erik gitu. Gap ini bagaimana Mas untuk bisa kita kejar gitu? Sebenarnya salah satu tujuan kita joint venture gitu ya, YPTI joint venture dengan Toda kan biar bisa mengambil ya ini apa istilahnya rahasia umum ya, kalau secara teknologi kita kan memang agak di belakang begitu. Nah, salah satu ikhtiarnya begitu untuk nyusul ketertinggalan teknologi ini kan dengan joint venture dan sebagainya begitu ya. Nah, bagaimana Mas Erik? Menurut Mas Erik untuk mengejar ketertinggalan ini, langkah-langkahnya apa yang bisa kita lakukan? Untuk sementara mungkin yang paling dekat kita pelajari adalah mungkin dari desain dulu ya. Nanti untuk yang manufaktur atau mungkin assembly itu next pembahasan lah ya, karena kita kan sekarang kita mulai fokusnya dari desain dulu. Dari desain nanti kita samakan persepsi dulu secara alur, kita ikuti cara mereka dulu. Kalau sebentar Mas, tadi kan tujuan awal kita adalah menyamakan persepsi ya. Ini persepsi yang seperti apa? Jadi persepsinya itu dalam artian gini, kita punya standar, mereka juga punya standar. Nah, standar itu kita bandingkan ini dari hasil outputnya dari si desain itu seperti apa. Jadi kemarin kita istilahnya kasih desain kita ke mereka periksa. Ternyata mereka kasih masukan ini, efisiennya itu seperti ini, hasilnya itu lebih bagus kalau seperti ini. Jadi kita tahu ternyata seperti ini, hasilnya mereka lebih, istilahnya dalam hal akurasi mereka lebih tinggi. Itu hanya dari desain saja, belum ke manufaktur, belum ke assembly, quality itu belum. Tapi apa ya Mas ya, menurut Mas Rudi yang membuat kalau orang awam kan desain gitu kan ya, gambar kan ya gambar gitu. Berarti kan apa yang dilakukan sama Toda nih, desainernya di sana gitu ya, engineer desainnya di sana kan juga gambar, di kita juga gambar. Kenapa hasilnya bisa berbeda ya Mas ya? Hasil berbeda mungkin karena mereka trial error terus ya. Begitu. Jadi mereka dari proses 1 ke proses 2 ke proses 3 itu mereka perbaiki terus. Jadi dicek gitu, dipantau. Ya. Mereka punya alur yang memang sudah tertata. Berarti kalau di tempat kita secara alur ini belum tertata ya? Ya ada, tapi masih kadang ada yang terlewat. Berarti belum konsisten dijalankan. Belum konsisten, betul Mbak. Gitu. Oke, berarti kan langkah pertama ini tadi ini ya, menyamakan persepsi nih. Bagaimana alur yang akan kita lalui dalam melakukan melakukan kegiatan desain gitu ya. Oke, setelah itu Mas, kita memang dari awal sekarang ini baru mau menyusun alur gitu ya. Mungkin nantinya kita akan lihat dulu dari mereka kan bulan
November ya. November ya. November akan ke sini. Gantian berarti ya. Membawa istilahnya oleh-oleh ya, kemarin kita kan banyak bertanya itu. Itu ada yang kemarin belum terjawab. Nah, itu mereka mau ke sini memberikan istilahnya noho ya. Noho itu nohonya gitu ya, di-share ya. Nah, mau di-share. Mereka mau ya? Iya, sangat open. open. Open ya. Ya, jadi kita nantinya mungkin mau menyamakan dari situ dulu dan nanti kita diskusi mau dikembangkan bersama yang cocok buat di YTPI itu yang seperti apa. Intinya mereka diskusi bareng ya nantinya Mas Erik. Nanti diambil yang terbaik. Oke. Di bulan. Kalau tadi kan sempat disampaikan ya, kita kan punya alur kita gitu, terus mereka punya alur mereka. Nah, dan alur mereka itu terlihat lebih efektif gitu. Bukan terlihat ya, mungkin memang terbukti gitu istilahnya dengan tadi itu ya outputnya dan sebagainya. Ya lebih banyak. Nah, itu memungkinkan tidak Mas? Untuk alur gitu ya, atau step yang mereka lakukan itu kita tiru, itu memungkinkan tidak? Menurut Mas Rodi? Apa ya, Mas Adik silakan. Ada beberapa yang harus kita rubah ya. Salah satunya adalah software. Oke. Jadi kita harus ini menyamakan dulu nih softwarenya, pendekatan software dulu. Baru setelah itu nanti ke prosesnya, proses selesainya itu kita samakan dengan mereka. Oke. Berarti karena ini kemarin yang terjadi juga ada perbedaan software yang dipakai begitu. Betul. Ada software yang kita pakai. Menyamakan alur itu tadi, lalu menyamakan ya sebisa mungkin software gitu ya. Tapi bagaimana Mas mereka support nggak? Kan ada perbedaan gitu software yang dipakai gitu di sana, di Jepang dan di Indonesia begitu ya. Nah, ada kendala nggak Mas? Rencana mulai disamakan mungkin di tahun depan mungkin ya. Oke. Berarti akan memakai software yang sama ya? Ya. Oke. Mereka pun juga migrasi Mbak dari software yang biasa dipakai sebelumnya. Biar kerjasama ini semakin lancar, mereka memilih jalan tengah untuk untuk jadi pendekatannya gitu ya. Pengadaan software yang bisa sama-sama belajar. Kita pindah, mereka juga pindah. Jadi mulai dari nol semuanya bersama-sama begitu ya. Tetapi ada ini enggak Mas, selama mendesain checking feature gitu ya, ada fakta-fakta unik nggak, misalnya entah namanya requirements yang tidak masuk akal begitu ya, atau ya tadi kan sempat disampaikan kadang itu kita melihat requirement itu bingung nih mengartikannya gitu istilahnya ya, menangkap itu dari customer itu yang dimau apa gitu. Ada fakta-fakta unik atau sesuatu yang memorable nggak Mas? Mas Rodi dulu deh, nanti saya tanyakan kedua-duanya ya, tapi Mas Rodi dulu. Fakta unik ya? Iya, kan sudah 11 tahun ya Mas ya? Fakta unik setelah melihat di sana atau gimana? Enggak, selama ini aja, selama mendesain checking feature. Oh, fakta-fakta unik ya. Kemarin saya bandingkan dengan di Jepang itu, ternyata kalau di Jepang untuk mendesain CF itu rata-rata customer-nya itu sudah sudah punya dua ya Mas ya, istilahnya punya style. Jadinya untuk membuat style itu apa ya, mungkin karakteristik lah. Karakteristik yang berbeda. Jadi mereka tuh tahu maunya tuh CF itu seperti apa, jadi mereka juga sudah punya spesifikasi yang jelas. Kalau kita bandingkan dengan yang di Indonesia itu kadang ada permintaan customer itu hanya by lisan ya Mas, by lisan, by komunikasi. Kalau dari mereka itu sudah detail permintaannya, jadi cukup enak kalau. Jadi realisasi produknya sudah lebih mudah begitu istilahnya ya, karena ya itu tadi requirement-nya lebih jelas begitu. Betul. Ini yang menarik Mas, bukannya customer kita ya, setahu saya untuk otomotif kan juga mostly dari Jepang ya.
Tetapi bagaimana mereka merequest sesuatu tuh bisa berbeda ya? Terkadang itu requirement itu bukan dari Jepang, tetapi dari lokal ya. Oke. Style lokal. Karena mereka Style sudah lokal. punya head masing-masing istilahnya ya di masing-masing negara. Menyesuaikan dengan fungsinya orang lokal mungkin ya. Jadi secara fungsi lebih mudah gitu lah mereka request. Oke. Kalau dari Mas Erik tadi kan Mas Rory itu tadi ya, yang unik ternyata bedanya adalah customer di Jepang nih, mostly mereka sudah bisa mendefine apa yang mereka mau itu lebih detail begitu. Lebih detail. Bahkan dari 3D aja mereka sudah punya aturan untuk bikin 3D-nya itu. Seperti apa begitu ya? Sudah punya aturan harus seperti ini, itu mereka sudah punya. Oke. Kalau dari Mas Erik, Mas, ada nggak? Kan Mas Erik lebih senior nih ya, kalau ngomong tahun istilahnya ya. Ya. Ada nggak fakta-fakta unik, menarik atau apa? Customer-nya lucu-lucu atau sebagainya itu? Ya ada. Jadi kita itu suka dibandingkan. Dengan kita produk lokal dan dibandingkan dengan produk dari luar lah, misalnya dari negara lain itu istilahnya dianggap kurang maksimal lah dibandingkan dengan yang dari luar. Padahal itu secara desain, secara material mungkin ya, kita dari secara material saja kita lebih bagus. Cuman karena kita dari lokal, jadi agak kurang apa istilahnya? Kurang dipercaya. Ya, bukan kurang dipercaya, tapi masih standarnya secara standar menurut mereka itu masih di bawah gitu. Oke, itu kan menurut mereka ya Mas ya. Menurut mereka standar kita masih di bawah. Tapi kan ya Mas Erik ini kan salah satu orang yang sebenarnya tahu dong berarti kualitasnya seperti apa. Tadi kan dikatakan secara material kita bagus kok gitu ya. Nah, itu aktualnya bagaimana Mas? Apakah memang kita masih di bawah mereka gitu ya? Atau sebenarnya ya sama aja, itu hanya stigma? Memang challenge-nya kita itu adalah bisa memberikan masukan ke customer. Oke, oh ini berarti point of view-nya customer ya yang memandang. Ya, jadi kita stigma tadi loh Mbak. Kita bisa memberikan masukan ya. Ini loh, kita faktanya adalah punya kita itu secara material lebih lebih bagus kan. Kita tidak ada proses setelah di machining itu kita tidak ada proses lagi gitu loh. Itu kita pasang, kita cek, oke. Kalau mereka mungkin masih ada proses lanjutan, itu istilahnya pewarnaan lah. Dari si material itu mereka warnai jadi hitam atau jadi apa. Istilahnya supaya tidak berkarat lah. Kalau kita dari material kita itu memang sudah anti karat lah istilahnya. Oke. Jadi itu secara proses lebih. Oke, ini kan berarti kita mulai ngobrolin terkait quality ya Mas ya. Ya kan quality. Ya. Berarti kan memang everything kan ya bermurahnya di kualitas gitu kan ya. Kalau tadi disampaikan secara material kita oke, kalau secara desain bagaimana Mas? Apakah desain kita juga sudah cukup berkualitas gitu ya? Kalau secara desain sih yang sering itu terkait kemudahan penggunaan. Yang menjadi salah satu faktor penentu ya? Ya. Desain itu berkualitas atau tidak gitu? Jadi ada beberapa masukan dari customer itu yang barang kita itu lebih berat memang. Jadi secara bentuk itu sedikit lebih besar. Jadi kan jadinya lebih berat gitu. Itu kan jadi agak sulit mobilitasnya begitu. Ya, itu kan berawal dari desain sebenarnya. Makanya kita belajar ke Toda itu salah satunya untuk itu. Ngejar lebih efektif biar nggak overspec gitu. Ya, sekali nggak overspec. Dari skala berapa Mas? 1 sampai 100 gitu ya, bahwa desain itu akan berpengaruh kepada end quality dari si produk itu. Mungkin sekitar. Tadi kan kalau proses itu kan banyak desain, lalu materialnya, manufacturnya. Kalau misalnya itu assembling ya bagaimana kita mengassembling gitu. Nah dari desain sendiri menyumbang berapa persen Mas?
Pendapat pribadi nih ya, silakan. Kalau menurut saya pribadi mungkin sekitar 60% mungkin. 60% ya, 60% ditentukan kualitas produk itu ditentukan dari desainernya gitu. Kalau untuk apa? Akurasi itu sebenarnya bukan dari desain sih ya. Kalau dari desain itu kita kasih toleransi, cuman kan nanti yang melakukan pekerjaan kan dari manufaktur ya. Ya. Itu dari manufaktur. Kalau mungkin dari desain itu ya sekitar 60% menurut saya. Kalau menurut Mas Rory? Kalau saya setuju sih Mbak, juga pengaruhnya desain itu di 60%, sisanya juga di hasil manufaktur. Ya. 60% ini kan sudah setengahnya lebih ya? Ya, soalnya kan yang nentuin standar part, yang nentuin material kan semua dari engineer ya. Iya ya. Nanti gambarnya salah, sampaiannya salah gitu. Kalau secara fungsionalitas barangnya itu memang 100% dari engineering. Tapi kalau secara akurasi nanti banyak dipengaruhi oleh bagaimana teman-teman manufaktur melakukan manufakturnya begitu ya, bagaimana teman assembling untuk mengassembling gitu ya. Oke, ini menarik juga ini. Oke, lalu ini Mas, tadi kan disampaikan bahwa kunjungan atau program studi banding atau apa istilahnya, belajar bersama dengan training istilahnya ya, atau benchmark atau training lah gitu, itu kan akan berlangsung lumayan bertahap begitu ya Mas ya. Nah nanti harapan akhirnya seperti apa Mas dengan kegiatan kemarin ke Jepang ini? Harapan akhirnya kita bisa membuat CF kualitinya ya kualiti Jepang Mbak, kualiti seperti di perusahaan induknya ya di Toda. Terus itu harapannya kualitinya bisa sama lah. Jadi kita untuk menjual produk ini juga semakin bisa lebih luas lah pasarnya. Saya mungkin seperti itu sih. Kalau tadi kan sempat saya agak tercengang sebenarnya waktu mendengar bahwa ternyata di Toda ini ada 100 karyawan. Dari 100 karyawan 24-nya adalah desainer. Engineer desain sendiri gitu. Nah, menurut dan tadi kan sempat disampaikan bahwa desain itu menyumbang 60%. Ya kan ya, dari kualitas akhir dari si produk itu gitu. Nah, apakah teman-teman di sini juga setuju bahwa berarti desain ini butuh desainer ya, desainer itu butuh memang apa ya istilahnya porsi khusus gitu, atau ya memang dibutuhkan desainer yang sebaik itu kan banyak sekali ya, desainer 24 orang itu kan banyak gitu. Apalagi ketika kita melihat karyawan yang lain berapa, berarti kan sisanya operator dan sebagainya itu lebih sedikit istilahnya ya. Kalau dibandingkan dengan kondisi kita saat ini kan operatornya jauh sangat banyak dibandingkan dengan engineer yang kita punya gitu. Kenapa ya Mas ya harus sebanyak itu engineer-nya gitu? Apakah sepakat gitu ya memang engineer itu dibutuhkan banyak Mbak? Mungkin karena pekerjaannya detail atau apa? Mungkin bisa diceritakan kenapa posisinya menjadi sangat krusial gitu untuk dibutuhkan engineer yang sebanyak itu. Ini kalau pendapat ya Pak? Iya, pendapat. Mungkin mereka itu tidak ada kekhawatiran ya masalah manufaktur ya, karena di sana istilahnya apa ya? Ekosistem manufakturnya kan di sana banyak ya. Jadi misalnya nih mereka bikin desain sebanyak mungkin. Untuk manufakturnya itu banyak, kalau mau sub-sub itu mungkin. Berarti mau sebanyak apapun output dari si engineer design ini pasti akan termakan gitu sebenarnya. Saya ngomongnya termakan ya. Maksudnya akan terolah gitu ya. Karena ekosistem manufakturnya lebih settle gitu. Iya, betul. Itu pendapat pribadi sih. Tetapi termasuk ekosistem ini termasuk mesin yang ada nggak Mas? Maksudnya kan mungkin ada ya beberapa desain yang hanya bisa dikerjakan di mesin tertentu, itu ada nggak seperti itu? Atau ya sebenarnya semua desain bisa dikerjakan di semua mesin juga?
Kalau saya lihat tuh di Toda desain itu diutamakan di mesin 3 aksis, Mbak. Jadi justru 3 aksis ya, ya. diutamakan di 3 aksis. 5 aksisnya cuma punya satu ya, Mas Heri? Satu. Hanya punya satu. Jadi untuk mencari mungkin di sub ketika loading penuh mungkin cukup mudah juga sih. Dengan kualitas di Jepang manufakturnya kan juga lebih bagus ya. Baik, ya. Saya jadi kepo nih Mas. Ini kan ternyata desain-desain mereka ini mostly bisa dikerjakan di mesin 3 aksis gitu. Itu dipengaruhi oleh desain itu sendiri berarti ya Mas ya. Nah, bagaimana Mas itu kok mereka bisa ya membuat desain gitu? Atau ada nggak ya preparasi atau bagaimana sih sebenarnya kita mendesain gitu agar itu bisa dikerjakan di mesin 3 aksis sehingga tidak harus di mesin 5 aksis yang notabene lebih mahal, lebih ya begitulah gitu. Alur proses mereka sudah ada. Jadi skill setiap karyawan itu mereka bagus. Jadi istilahnya tidak semua dikerjakan di mesin CNC istilahnya. Mereka sebagian dikerjakan di mesin manual. Berarti mereka otomatis ketika mendesain itu terpikir ya? Terpikir. Ini akan nanti akan masuk mesin mana nih gitu. Betul, ya? Mereka memikirkan itu. Berarti desain yang baik itu harus memikirkan sampai segitunya ya Mas ya? Ya. Kalau gambaran saya kan ya udah gambar aja lu deh yang mikir gitu. Ternyata nggak bisa ya seperti itu ya. Ini juga jadi PR-nya manufaktur sama quality ya Mbak. Bagian bukan quality ya, assembling juga ya Mas untuk setting ya. Kita sebenarnya untuk dari desain kita tuh bisa dari awal dikonsep di 3 aksis semua misalnya. Nah, tapi kan ada kendala nanti di assembling atau di setting ya Mas. Di proses selanjutnya. Di proses selanjutnya tuh ada kendala, makanya kita di request untuk desainnya ada yang akhirnya ngikutin di 5 aksis tuh Mbak. Kenapa kendalanya ya? Nah itu nanti mungkin akan lebih teman-teman ini ya. Kan nanti kan memang ada next kita belajar ke sana untuk manufaktur sama quality ya. Oh berarti tidak hanya engineer ya yang akan ke sana ya. Oke. Tapi itu menarik ya karena berarti memang salah satu efisiensi yang bisa kita lakukan kan memindah ya yang dari mesin 5 aksis ke mesin 3 aksis kalau bisa gitu. Oh menarik. Oke, ini kan tadi kita sudah ngobrol agak banyak ya Mas ya. Jadi langsung ke teknis. Agak teknis nggak apa-apa, karena memang menarik dan ngobrolin CF kan memang dia teknis sekali gitu istilahnya ya, agak ya memang teknis, memang berbau teknis gitu. Tadi kan saya coba ini ya, agak menarik benang merahnya nih. Sebenarnya salah satu yang mempengaruhi desain baik atau tidak gitu ya, atau apa sih yang harus disiapkan agar desain kita baik atau tidak itu kan berarti satu alur yang jelas gitu kan ya. Terus sama persepsinya nih dari meskipun itu nanti mau ada 24 engineer, mau 100 engineer, as long as itu persepsinya sama, itu kan akan menjadi baik gitu ya Mas ya. Outputnya sama. Oke, berarti kan yang lumayan penting di sini adalah alurnya ya. Alur yang disepakati begitu. Terus juga tentu saja tidak kalah penting dari skill masing-masing gitu ya, skill dari si desainer itu sendiri gitu. Oke, kalau yang ada Mas saya ngobrolinnya untuk yang CF aja yang 4 orang ini. Menurut Mas Erik dan Mas Rory, gapnya berapa jauh Mas? Kita gitu ya dengan teman-teman desainer yang ada di Jepang. Dengan teman-teman yang ada di Jepang. Yang dengan desainer yang ada di Jepang. Tadi kan di sana alurnya udah lebih jelas Mbak gitu, sudah lebih tertata gitu. Kalau dari saya, kalau dari skill desain, skill penggunaan software itu saya kira kita tidak kalah sih. Tapi mungkin karena mereka tadi ya udah 60 tahun, pencatatannya bagus, ya sudah. Mereka punya histori ya. Histori semua itu standarisasinya bagus, jadinya mereka terlihat lebih lebih jelas alurnya kalau mau membuat desain itu.
Berarti yang harus kita kejarkan sebenarnya skill nggak kalah amat kok gitu ya, penggunaan software nggak kalah gitu. Berarti yang harus kita kejarkan adalah standarisasi alur itu dan juga ya kita harus terbiasa mencatat ya kemarin ada problem apa sehingga itu tidak terulang lagi gitu ya. Oke. Ini salah satu pertanyaan terakhir saya gitu ya. Kita masuk ke sesi akhir ini. Ini kan yang mendengarkan jeda inspirasi ya Mas ya. Ini kan ada juga dari teman-teman SMK gitu istilahnya ya. Atau mungkin teman-teman yang memang baru kepo gitu ya untuk menjadi desainer gitu. Nah, ada nggak Mas tips gitu ya? Ini nanti dua-duanya memberikan tips ya yang bisa dibagikan ke teman-teman yang ingin mempelajari terkait checking feature. Seperti tadi kan agak beda nih karena harus kontur dan sebagainya begitu ya. Bisa dijelaskan dari Mas Erik dulu, silakan tips untuk teman-teman yang ingin mempelajari checking feature. Tips yang pertama mungkin adalah harus mau belajar software ya. Oke. Bisa software dulu, lalu kemudian belajar dari spesifikasi. Oke. Spesifikasinya dipelajari, nanti baru bisa mulai untuk membuat desain. Oke. Ada ini nggak Mas, software khusus nggak Mas? Atau ya sebenarnya semua software desain bisa dipakai gitu? Semua, ya tidak semua ya. Itu yang dia punya fitur surfacing lah istilahnya kalau di berarti semua software yang punya feature surfacing itu bisa dipakai ya, bisa dipelajari untuk membuat desain CF begitu ya. Oke. Ada tips lain Mas? Atau cukup itu? Mungkin cukup Mas Rory. Gitu ya. Dari Mas Rory? Ini untuk yang baru masih sekolah atau yang sudah? Boleh dua-duanya nih Mas, yang masih sekolah karena ini kan yang penikmat jeda inspirasi nih ya, ada teman-teman yang masih SMK, ada juga mungkin yang ya sudah familiar dengan dia sudah desainer, cuma mungkin desain yang lain gitu. Dua-duanya boleh, silakan. Modal awal kalau saya, menurut saya ini Mbak, tadi sama software ya. Software ya, senang software memang dulu, paling penting software ya. ngulik surface, ditambah lagi belajar mungkin mekanika teknik juga bagus ya. Nantinya buat apa? Konstruksi ya, kan di CF itu juga butuh tuh konstruksi biar kalau kita desain itu proporsional ya gitu ya, nggak over gitu. Penting sih itu. Mungkin kalau langkah awal mungkin itu Mbak. Ada dua itu ya yang bisa teman-teman software atau pengetahuan konstruksi bisa dipelajari. Oke, ini menarik sekali pengalamannya ke Jepang ya Mas ya. Ya, baru awal Mbak, nanti masih baru awal tapi udah tergambar PR-nya banyak ya. Ya, sangat menarik ya. Banyak yang harus disesuaikan. Tapi mostly bisa ya, karena tadi kan sebenarnya secara skill oke gitu ya, tinggal alurnya aja yang perlu ditata. Ya, kalau melihat orang-orang di sana cukup terbuka, gitu optimis ya kita bisa ambil ilmu banyak dari sana. Oke, tapi dengan ini saya coba merangkai gitu ya Mas ya, dengan budaya gitu. Kalau orang-orang Jepang itu kan memang katanya etos kerjanya tinggi gitu ya, budaya disiplinnya juga tinggi gitu. Itu berpengaruh juga nggak Mas? Berpengaruh ya. Berpengaruh juga ya. Jadi tetap itu nanti skillnya jadi lebih bagus pasti kalau disiplin. Karena dia disiplin gitu ya, sebenarnya. Oke. Siap. Oke, ini sampai di penghujung acara ya Mas ya. Terima kasih tadi sudah di-share banyak banget gitu istilahnya ya. Bagaimana tips untuk kalau kita mau belajar terkait checking feature gitu, lalu gap seperti apa gitu ya yang terjadi di Jepang yang memang CF itu kan memang awalnya kita nongolnya dari Jepang gitu ya. Kita sudah tahu tadi gapnya seperti apa dan sebenarnya kita nggak tertinggal banget gitu kalau secara skill gitu ya. Terima kasih, ini sangat menarik gitu ya. Semoga ke depan gitu saya bisa mengundang yang lain juga. Tadi karena kita kan sebenarnya ngomongin quality itu kan dari ujung ke ujung gitu ya Mas ya. Berarti kan nggak hanya bisa nih, tidak hanya ngobrolin di ujung awalnya yaitu desain gitu kan ya. Nanti kan banyak banget tuh yang kayak manufakturnya, lalu bagaimana ya materialnya dan sebagainya gitu ya. Nanti semoga ini di podcast selanjutnya gitu ya saya bisa mengundang teman-teman yang lain juga agar ini bisa menyatu begitu ya, bagaimana kita bisa meng-create sebuah barang itu yang baik gitu ya.
Oke, jadi demikian teman-teman episode Jeda Inspirasi kita kali ini. Terima kasih kepada Mas Erik dan Mas Rory yang sudah berkenan gitu ya untuk berbagi. Semangat terus dalam berkarya. Meskipun gitu ya masih ada gap-gap yang harus kita kejar. Ya, betul. Pokoknya semangat terus berkarya untuk membangun bangsa ini biar nggak ketinggalan gitu ya dari negara-negara maju yang lain. Oke teman-teman, keep inspired dan sampai jumpa di Jeda Inspirasi selanjutnya. Bye bye.